Mengejutkan, akan terjadi beberapa peristiwa besar setelah Prabowo dilantik jadi presiden. Hari ini ada 3 berita terbaru dan terupdate tentang Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka. Jangan lupa like dan subscribe channel ini dan silahkan simak baik-baik. Inilah berita yang pertama. Mengejutkan, inilah 8 peristiwa besar yang terjadi setelah Prabowo dan Gibran dilantik menurut ramalan Pujangga Besar Jawa. Nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut akan jadi Presiden Indonesia 2024. Setelah resmi dilantik jadi Presiden dan Wakil Presiden, banyak yang menantikan peristiwa apa yang akan terjadi jika Prabowo Gibran jadi Presiden 2024. Berdasarkan sebuah ramalan, terdapat 8 peristiwa yang akan terjadi di Indonesia setelah Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka setelah resmi dilantik. Raden Ngabehi Ronggowarsito sendiri merupakan seorang pujangga besar Jawa. Dalam ramalannya Nusantara akan dipimpin oleh 7 karakter atau satria yang terpilih. Untuk mengetahui hal atau peristiwa apa yang akan terjadi setelah Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka dilantik, mari simak selengkapnya. Inilah peristiwa yang akan terjadi setelah Prabowo dan Gibran resmi dilantik. Pertama, simbol pemersatu, bisa diartikan bahwa Prabowo akan memimpin 2 kekuatan besar yang dipersatukan yakni Orde Lama dan Orde Baru yang sekian lama saling berseteru. Yang kedua, semakin terwujud adanya kerukunan, adanya saling dukung antara Jokowi dan Prabowo membuat kerukunan akan semakin nyata sehingga dapat menciptakan bangsa yang kuat. Sehingga tidak lagi menjadi bangsa yang mudah diadu domba untuk kepentingan bangsa lain. Yang ketiga, tantangan, resmi dilantik dari Presiden dan Wakil Presiden 2024 tak serta-merta membuat Prabowo dan Gibran merasa lega. Meski bersatunya kekuatan, namun nyatanya ada saja yang berusaha untuk menghambat dan melawan dari pihak yang tidak suka dan tak ingin menerima kekalahan. Yang keempat, musuh negara ditaklukkan, resmi dilantik akan membuat musuh negara kalang kabut sehingga akan mudah ditaklukkan karena pemimpin baru ini memiliki prinsip yang tegas. Yang kelima, terwujudnya kemakmuran, dilantiknya Prabowo Muranwo dan Gibran Rakabuming Raka ini menjadikan awal terwujudnya kemakmuran karena bisa menjaga kewibawaannya serta kemakmuran rakyat. Yang keenam, peningkatan kehormatan rakyat, pemerintahan yang baru nanti, akan banyak rakyat biasa yang naik kehormatannya yang sebelumnya sulit dalam mendapatkan hak pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. Yang ketujuh, perbaikan hukum di Indonesia akan mengalami perubahan atau perbaikan. Hal ini ditujukan untuk mewujudkan pemerataan keadilan. Namun di balik itu akan ada tekanan-tekanan dan pembenahan perbaikan dalam sistem penegakan hukum negara. Yang kedelapan, disegani bangsa asing. Dengan adanya pemimpin yang menggambarkan sikap tegas dan berwibawa itu akan membuat negara lebih terjaga dari ancaman bangsa asing. Ini karena memiliki wibawa dan disegani kemampuan serta keberaniannya yang luar biasa. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Prabowo Gibran lebih serius pikirkan janji untuk partai pendukung daripada untuk rakyat. Partai Golkar meminta jatah 5 kursi menteri kepada pasangan Capres dan Cawapres, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming, yang unggul dalam perolehan suara Pilpres 2024. Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, Firman Manan, menilai hal seperti itu wajar terjadi. Praktik seperti itu adalah trade-off yang konkret bagi parpol koalisi yang menang. Pembagian kursi kabinet memang hal terpenting yang harus dibicarakan setelah menang. Firman mengatakan, wajar apabila partai pengusung meminta balas jasa kepada calon yang menang. Bagi calon yang menang, pembagian kursi kabinet pada parpol pendukung merupakan instrumen penting untuk mengamankan dukungan di parlemen. Pembagian kursi kabinet, kata Firman, akan dibagi secara proporsional. Parpol yang lebih awal mengusung, akan diprioritaskan sesuai perolehan suaranya. Firman menuturkan, tidak mengherankan apabila parpol yang bergabung belakangan akan mendapatkan kursi yang tidak lebih banyak. Janji untuk pemilih tidak dibahas serius. Persoalan janji kampanye terhadap pemilih tidak akan dibahas secara serius. Presiden terpilih beserta pembantunya masih mencari formula untuk merealisasikan janji kampanye. Misalnya, janji terkait 2 program yang diunggulkan pasangan Prabowo Gibran tentang program makan siang gratis dan IKN. PDIP yang menang dalam Pileg sudah jelas akan memimpin parlemen. Firman menyebutkan, kondisi ini menarik dan bagus untuk demokrasi. Dalam divided government, situasi ini akan membuat fungsi check and balances berjalan seimbang.
Namun, di sisi koalisi pendukung pemerintah, kata Firman, parpol yang merapat ke koalisi akan terus bertambah demi pembagian kekuasaan. Para parpol yang mengusung Prabowo sebelum pemilu, melihat peluang menang Prabowo tinggi karena basis pendukungnya sudah terbentuk hasil dari mengikuti 3 kali pilpres. Ditambah lagi endor dari Presiden Jokowi yang menitipkan anak sulungnya, Gibran Rakabuming. Gibran menjadi magnet bagi para pemilih muda yang menempati pemilih terbanyak di usianya, sehingga Gibran dianggap bagian dari mereka dan sudah tugas mereka memilih bagian dari kelompok usianya, ucapnya. Meski ada berbagai tudingan terhadap Presiden Jokowi yang dianggap telah menyelewengkan kekuasaannya untuk melicinkan jalan kemenangan Prabowo Gibran, hal itu tidak menegasikan peran Jokowi dalam memenangkan Prabowo Gibran. Itulah berita yang kedua. Sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga, berita selanjutnya. Anies tunggu pengumuman KPU untuk putuskan gugat hasil Pilpres ke MK. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan masih menunggu pengumuman hasil Pilpres 2024 dari KPU. Hal ini menanggapi rencana pihaknya yang akan mengajukan gugatan hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Kami tunggu dulu keputusannya, tunggu dari KPU, baru kami nanti putuskan, kata Anies kepada wartawan. Sementara itu, Anies juga menyampaikan perihal hak angket yang telah mulai dilaksanakan prosesnya. Namun, ia menyerahkan semua urusannya kepada partai politik di DPR. Kalau angket kan sudah mau bergerak ya, tapi itu adalah proses yang bisa dilakukan di DPR oleh partai politik yang kita hormati, tutur Anies. Ketua Tim Hukum Nasional Anies Muhaimin Ari Yusuf Amir memastikan pihaknya siap sepenuhnya untuk mengajukan gugatan Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Dia mengatakan Timnas Amin telah mengumpulkan semua bukti-bukti untuk diuji oleh MK. Merespons kubu Ganjar Mahfud yang akan menjadikan seorang Kapolda sebagai saksi di MK, Ari menyebut pihaknya juga memiliki saksi-saksi kunci yang akan bersuara di MK. Namun ia enggan menyebutkan nama-nama dari saksi tersebut. Kami sudah menyiapkan banyak saksi-saksi penting yang akan hadir, namun masih kami rahasiakan, ujar Ari. Berita selanjutnya, TKN Prabowo ajak semua hormati penetapan hasil pemilu oleh KPU. KPU akan mengumumkan hasil pemilu 2024. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran meminta seluruh masyarakat untuk menghormati apapun hasil pemilu 2024. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menghormati seluruh keputusan terkait dengan penetapan hasil pemilu 2024 baik yang berkenaan dengan hasil Pilpres dan Pileg, kata Wakil Sekretaris TKN Prabowo Gibran Saleh Partaonan Daulay. Saleh mengatakan, proses pemilu 2024 berjalan lancar meski ada sejumlah kekurangan. Pihaknya menghormati setiap peserta pemilu yang hendak mengajukan gugatan sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Bukan hanya paslon 01 dan 03 yang merasa ada kekurangan dalam proses pelaksanaan pemilu kemarin. Tentu kami di paslon 02 merasa ada kekurangan. Kami juga menemukan ada banyak pelanggaran yang terjadi dan semua itu sudah diidentifikasi dari tim hukum 02. Tentu pada titik tertentu kami ikut melakukan gugatan di MK, tutur Saleh. Saleh mengatakan pihaknya enggan bicara kelanjutan koalisi partai politik pendukung Prabowo Gibran. Ketua fraksi PAN DPR ini menilai ada ruang sengketa pemilu di MK yang harus diikuti usai penetapan KPU. Terkait dengan pembicaraan koalisi ke depan ini tidak serta-merta dilakukan besok. Besok itu baru penetapan, setelah itu kita berikan ruang kepada para pihak untuk melakukan gugatan. Karena itu tentu koalisi yang ada sekarang ini tentu masih menunggu persidangan perselisihan hasil pemilu yang digelar di MK, katanya.